Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terakhir kita bahas tentang planning ya, atau eh, ketika kita merancang sebuah aplikasi nggak lepas dari konsep rencana atau planning ya. Nah, di bahasan kali ini kita coba tentang pengelolaan risiko ya. Jadi bagaimana kita memahami, kemudian mempertimbangkan risiko dari pengembangan atau pembuatan rekayasa perangkat lunak ini ya. Nah, dalam pengelolaan risiko ini sendiri ada beberapa definisi yang akan kita bahas secara bersama ya. Yang pertama tentang definisi konseptual risiko, strategi risiko atau reaktif dan proaktifnya ya. Kemudian yang kedua karakteristik risiko. Ketiga tentang identifikasi risiko, dan yang keempat proyek risiko. Kemudian yang kelima perulangan atau mitigation, monitoring dan manajemen risiko ya. Kemudian yang terakhir pada seperti risiko ya dan hazard. Nah, pengelolaan risiko ini sendiri emang perlu kita lakukan dalam pengembangan perangkat lunak ya, atau pembuatan perangkat lunak. Nah, bagaimana strategi risiko atau reaktif dan proaktifnya ya? Sebenarnya kalau kita masuk di materi ini mungkin sudah pernah atau mungkin sudah dibahas di manajemen proyek ya. Manajemen proyek ini sendiri emang idealnya lari pada pengembangan perangkat lunak atau pembuatan sebuah perangkat lunak ya. Tapi sedikit hanya akan saya singgung tentang strategi risiko ini sendiri ya. Yang pertama strategi reaktif ya. Apa sih sebenarnya dari strategi reaktif ini sendiri? Bisa dijelaskan di sini adalah tim perangkat lunak tidak melakukan sesuatu sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya. Nah, kemudian tim akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut secepatnya. Cara ini kadang disebut dengan firefighting mode ya, atau dia atau tim ini sendiri akan menunggu dari masalah ya, dari masalah yang terjadi pada perangkat lunak ya. Itu yang kita kenal dengan strategi reaktif ya. Sedangkan strategi proaktif ya, kegiatan menanggulangi risiko sudah diawali jauh sebelum kerja teknis dimulai ya. Jadi ini kegiatan ini sudah direncanakan, kemudian sudah di planning ya, sudah di planning di awal sebelum kerja teknis dimulai ya. Dalam hal ini ya, risiko-risiko yang potensi diidentifikasikan ya, kemudian probabilitas pengaruh proyek diperkirakan, dibuat prioritas berdasarkan tingkat kepentingan ya, mana yang paling utama, mana yang paling riskan dikerjakan lebih dahulu. Kemudian tim membuat rencana untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Nah ini pengertian dari strategi proaktif ya. Jadi schedule-nya itu sebelum kerja teknis dimulai ya. Nah di pokok bahasan yang kedua tentang karakteristik risiko ya. Nah di karakteristik risiko ini sendiri, ketidakpastian kejadian yang mencirikan satu risiko dapat terjadi atau tidak ya, yaitu tidak ada risiko kemungkinan 100% ya. Jadi risiko itu nggak mungkin bisa mencapai 100% ya. Nah ini pun perlu dipertimbangkan. Kerugian jika risiko menjadi kenyataan akibat yang tidak diinginkan atau kerugian akan diperoleh. Nah ini pun harus sudah dimanajemen dengan baik ya. Ketika
risiko itu menjadi satu kenyataan ya, berarti secara tidak langsung akan berakibat kerugian ya, dalam artian kerugiannya itu sampai mana ya, sehingga hal-hal tersebut ini bisa dihandle ya. Dalam menganalisa risiko adalah sangat penting untuk mengkuantifikasikan tingkat ketidakpastian dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing risiko ya. Nah ini ketika pengembangan perangkat lunak ya, hal-hal seperti ini ya itu harus dipertimbangkan ya, karena apa, efeknya itu adalah kerugian ya. Ada kesalahan misalkan ya yang seharusnya sudah misalkan gini, kita belum coba trial of error-nya ya, tapi kemudian Anda launching. Nah, efeknya itu sendiri akan mengakibatkan timbulnya sebuah risiko ya. Salah satu misalkan perulangan, ketika sudah berjalan ternyata ada kesalahan dan sebagainya ya. Maka kategori ini sendiri sangat penting ya. Nah, di konsep karakteristik risiko ini sendiri terbagi, yang pertama kategori risiko ya, kemudian kategori risk menurut R. Charter ya, kemudian kegiatan risiko ya. Nah, kegiatan risiko ini sendiri, risiko proyek potensi muncul dari pembiayaan ya, kemudian jadwal, personal, sumber daya, pelanggan, kemudian persyaratan, kompleksitas, ukuran, dan ketidakpastian struktural. Nah, ini hal-hal yang kemungkinan muncul pada risiko proyek ya. Potensi munculnya ya, pembiayaan bisa aja membengkak ya, kemudian jadwal bisa molor, personalnya, sumber daya, pelanggan, dan pada ketidakpastian strukturalnya. Ini perlu Anda pertimbangkan dan perlu Anda manajemen dengan baik ya. Kemudian risiko teknis ya. Risiko teknis ini yang disebabkan oleh ambiguitas ya, kemudian spesifikasi ketidakpastian teknik ya, keusangan teknik dan teknologi yang di leading edge ya. Jadi konsepnya bahwa risiko teknis ini pun sebelumnya perlu kita analisa ya, ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian teknisnya ya, itu akan ditemukan risiko adalah kerugiannya ketika tidak kita atau ketika kita temukan di akhir nanti ya. Kemudian risiko bisnis ya, risiko pasar, risiko strategi pemasaran, risiko manajemen, dan risiko biaya ya. Nah, berikutnya pada kategori risiko menurut R. Charter ya, no risk ya, atau istilahnya risiko yang dapat ditemukan ya, setelah evaluasi yang hati-hati pada rencana proyek ya, lingkungan bisnis dan teknis proyek yang sedang berjalan, dan sumber-sumber informasi yang handal. Nah, di kategori risiko ini sendiri menurut R. Charter ini sendiri menjelaskan bahwa risiko yang dapat ditemukan setelah evaluasi ya, yang hati-hati pada rencana proyeknya ya. Jadi rencana proyeknya ini sendiri bisa ditemukan satu hal yang bisa mengakibatkan risiko yang cukup tinggi ya. Pada lingkungan bisnis ya, kemudian teknik proyek yang sedang dikerjakan, sumber-sumber informasi handal lainnya ya. Kemudian yang kedua, predikat risk ya, risiko yang diekstrapolasi dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya ya. Kemudian unpredictable risk ya, risiko-risiko yang sangat sulit diketahui sebelumnya. Nah, ini pada kategori risk yang menurut R.
coret ya. Jadi hal-hal seperti ini pun atau resiko-resiko seperti ini pun harus kita dalami lebih dulu ya. Nah, ada dua tipe risiko ya untuk masing-masing kategori di atas ya. Untuk generik risiko ya, risiko yang mengancam setiap proyek perangkat lunak. Kemudian produk spesifikasi risk ya, risiko yang hanya dapat diidentifikasikan dengan pemahaman yang jelas pada teknologi. Kemudian SDM dan lingkungan yang spesifikasi bagi proyek tersebut ya. Nah, untuk mengidentifikasikan risiko ini, rencana proyek dan identifikasi risiko tipe ini ya. Kemudian rencana proyek, pernyataan tentang lingkup PL yang akan dibuat diperiksa ya. Harus ada konsep pemeriksaan rencana proyek dan pernyataan tentang lingkup perangkat lunak ini sendiri ya, atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, pada poin identifikasi risiko, kalau kita mengacu pada pengertian identifikasi risiko ya, di mana upaya sistematis untuk menentukan ancaman-ancaman pada rencana proyek ya. Rencana proyek itu sendiri kan ada estimasi ya, kemudian jadwal, pembebanan sumber dan seterusnya ya. Kategori rencana proyek ini sendiri estimasi, kemudian ada jadwal ya, kemudian pembebanan kerja pada sumber-sumber, kemudian pembebanan pada perangkat lunak yang akan dipakai dan seterusnya ya. Ini pun harus kita pertimbangkan atau kita identifikasikan dulu ya. Nah, salah satu metode untuk mengidentifikasikan risiko ya adalah dengan membuat sebuah risk item checklist ya. Jadi kita bisa membuat sebuah list ya, atau list item checklist ya. Dari list item checklist tersebut ya dapat dilakukan perbandingan dengan pengalaman proyek sebelumnya ya. Pasti ketika sebuah develop perangkat lunak ya, itu sudah berpengalaman dalam konsep merancang atau membahas sebuah perangkat lunak ya. Maka kita bisa belajar dari pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang sebelumnya ya, sehingga kita dapat melakukan perbandingan dengan pengembangan perangkat lunak yang sebelumnya ya. Jadi bila didefinisiasinya ya sama atau lebih besar atau banyak jawaban negatif, maka risiko proyek tersebut dapat dikategorikan tinggi. Nah, ini dasarnya adalah penyebaran kuesioner ya, penyebaran list. Kemudian ketika sudah teridentifikasi risiko proyek tersebut ya, dalam artian jika definisinya sama atau lebih besar atau banyak jawaban negatif, maka risiko itu dapat dikategorikan tinggi. Tapi ketika risikonya dikategorikan rendah, karena apa? Jawaban negatifnya sedikit ya. Nah, kemudian checklist tersebut dapat dipakai untuk mengidentifikasikan dan memusatkan perhatian pada satu subset dari now predictable risk ya, dalam subkategori untuk umum berikutnya ya. Nah, ini cara mengidentifikasikan risiko ya. Jadi Anda buat checklist ya, di mana checklist itu sendiri bisa mengacu pada proyek sebelumnya ya, kemudian jika hasilnya ya banyak yang menjawab negatif ya, berarti secara tidak langsung risiko proyek tersebut dikatakan risikonya cukup tinggi ya. Nah, ketika sudah cukup tinggi berarti kita sudah bisa mempertimbangkan kemudian handle atau punya planning ya untuk mengatasi risiko dan istilahnya solusi untuk mengatasi risiko tersebut ya, sehingga tidak akan mengganggu dan merugikan ketika perangkat lunak baru akan dikerjakan ya. Karena
Karena ketika tidak mempertimbangkan ini, efeknya kan tadi saya jelaskan di atas ya, bisa berakibatkan kerugian pada material atau kerugian waktu dan seterusnya ya. Kemudian pada identifikasi risiko itu ada item identifikasi risiko ya. Kemudian yang kedua komponen dan penggerak risiko ya. Nah, di poin identifikasi risiko ya, ini kita perlu pertimbangkan tentang ukuran produknya ya. Ukuran produk ini sendiri, risiko yang ditimbulkan sehubungan dengan ukuran perangkat lunak yang direkayasa. Jadi risiko yang timbul ya sehubungan dengan ukuran perangkat lunak yang direkayasa. Kemudian dampak bisnisnya ya, berkaitan dengan batasan yang dibebankan oleh manajemen atau pasar ya. Kita pun harus sudah bisa menganalisa ya pada perkembangan pasar yang saat ini berkembang ya. Kemudian ukuran produknya dan seterusnya ya. Poin yang ketiga, karakteristik pelanggan ya, berhubungan dengan kecerdikan pelanggan dan kemampuan perekayasa untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Ini sangat perlu ya, sangat penting. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi dengan pelanggan ini sendiri sangat diperlukan, karena sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perlu adanya misalkan kontrak kerja, kemudian berkaitan dengan biaya, kemudian berkaitan ketika pengembangan, update dan sebagainya, itu pun perlu ada pembicaraan di sini ya, sehingga ketika aplikasi Anda sudah benar-benar dipakai, penambahan biaya dan sebagainya ketika tidak dibicarakan, itu efeknya juga sangat merugikan ya. Kemudian yang keempat, definisi proses ya. Di definisi proses ya, risiko yang berkaitan dengan masalah proses dan teknis rekayasa ya. Yang kelima, lingkungan pengembangan ya, berhubungan dengan ketersediaan dan kualitas tool yang digunakan dalam rekayasa ini ya, dalam pembuatan aplikasi ini sendiri ya. Lingkungan dan komponen alatnya itu sangat berpengaruh dalam pembuatan sebuah aplikasi ya. Ya. Contoh kasus misalkan Anda ingin membuat rumah, tapi ketika pada saat mulai bekerja ternyata fasilitas bahan bangunannya kurang. Nah, itu kan efeknya itu sendiri akan memperlambat pengerjaan ya, akan memperlambat pengerjaan. Toolnya kurang misalkan, yang perlu disiapkan misalkan tangga ya. Ketika tidak ada tangga, secara otomatis ini akan berakibat molornya waktu. Harus buat tangga atau mencari dan seterusnya. Batu bata misalkan, ternyata batu batanya kurang ya. Ternyata harus akhirnya juga berhenti. Nah, maka hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Kemudian teknologi yang akan dibangunnya, risiko sehubungan dengan kompleksitas sistem dan pembaharuan teknologi. Nah, kalau kita lihat di perkembangan perangkat lunak kan, misalkan ketika Anda mengembangkan perangkat lunak dengan salah satu perangkat lunak atau aplikasi pengolahan database misalnya FogPro, nah itu pengembangannya mentok tuh. Dalam artian bagaimana cara untuk bisa diakses oleh orang di luar dari aplikasi tersebut ya. Dalam artian kalau yang sekarang ini kan kita sudah memanfaatkan teknologi misalkan HTML ya, atau pemanfaatan yang berbasis web, sehingga perkembangan teknologi sekarang kan sudah mengarah pada pemanfaatan yang berbasis cloud computing ya, atau disimpan di awan istilahnya, dititipkan di server. Nah, ini sebenarnya manfaatnya cukup besar ya, bisa kita lihat pada saat pengaksesannya dari jauh pun kita bisa melakukan akses. Untuk promosi pun bisa berjalan dengan mudah ya. Karena apa? Perkembangan teknologi dan taraf hidup masyarakat saat ini ya, itu sangat berpengaruh pada teknologi yang kita kenal dengan internet ya. Maka
bagaimana supaya aplikasi itu bisa bisa on di internet atau bisa diakses melalui media internet ya. Smartphone muncul ya, bagaimana supaya bisa bisa lari ke pemanfaatan smartphone itu sendiri. Kemudian jumlah dan pengalaman staff. Nah, ini ya itu pun perlu diidentifikasikan ya, perlu diidentifikasikan berkaitan dengan jumlah dan pengalaman staf. Risiko sehubungan dengan keseluruhan teknik dan pengalaman berrekayasa ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah rekayasa yang awal itu ya, pertama ternyata membutuhkan waktu yang istilahnya nggak terlalu lama ya, tapi ketika ternyata adanya pergantian dari staff ya, misalkan ya cara kerja staff yang kurang dan sebagainya, kemudian berakibat molornya waktu ya. Programmernya misalnya dia belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman, efeknya istilahnya akan juga memperlambat pekerjaan ya. Nah, ini pada identifikasi risiko. Kemudian pada komponen-komponen dan penggerak risiko ya. Nah, penggerak risiko yang mempengaruhi komponen-komponen risiko perangkat lunak atau kinerja perangkat lunak. Kemudian biaya, support dan jadwal harus diidentifikasikan. Nah, ini lagi ya, kembali pada konsep penjadwalan ya, planning ya. Kemudian juga biaya ya, kinerja ya. Itu pun harus hal-hal yang perlu kita siasati ya. Nah, komponen risiko ya, ada performance risk ya, derajat ketidakpastian bahwa produk yang akan memenuhi persyaratan-persyaratannya dan sesuai untuk pemakaian yang diperuntukannya. Nah, ini ketidakpastian ketika performance, terutama persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi ya, misalkan sistem operasi Anda atau perangkat lunak ini bekerja di poin komputer A ya, tapi ketika hal itu terjadi, misalkan konsumen itu tidak memiliki dengan spek yang ditentukan, secara otomatis akan berpengaruh pada, atau istilahnya akan berisiko ketika kita implementasikan aplikasi kita di komputer tersebut ya. Kemudian spot risk ya. Spot risk ini derajat ketidakpastian bahwa perangkat lunak akan mudah dikoreksi ya, diadaptasi dan ditingkatkan. Ini perlunya ada spot ini sendiri ya, harus dipertimbangkan. Kemudian cost risk ya, derajat ketidakpastian bahwa anggaran proyek akan terjaga tetap. Kemudian derajat ketidakpastian bahwa jadwal proyek tidak akan berubah dan bahwa proyek akan diserahkan tepat waktu. Nah, ini pada schedule-nya ya. Nah, ini pun sangat berpengaruh ya, dalam artian bisa dipengaruhi oleh ya tadi salah satu contoh misalkan SDM-nya ya. Kemudian juga terkait dengan risiko-risiko yang lain, misalkan biasanya kan ada hal-hal yang berkaitan dengan alam misalkan. Nah, itu kan salah satu risiko juga ya. Tapi ketika kita sudah mengarahkan, kemudian sudah melakukan aktivitas manajemen risiko itu sendiri ya, misalkan tadi adanya bencana alam ini sendiri kan sebenarnya akan akan memperpanjang waktu, tapi ketika kita sudah mengarah pada pemanfaatan berbasis internet ya, nah di situ kan programmer bisa bekerja di luar konteks lokasi kerjanya ya, bisa di luar kota yang tidak terkena dampak dari bencana alam itu sendiri ya. Berikutnya pada poin 732.2 ya, penggerak risiko ya, dampak dari setiap penggerak risiko pada komponen risk ya dikelompokkan ya dalam satu dari 4 kategori ya. Jadi penggerak risiko ini sendiri ya, dampaknya ya dari setiap penggerak risiko ya pada komponen risk ya atau risiko dibagi atau dikelompokkan ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Nah, kecil sekali ya risiko, sangat kecil misalnya ya, kemudian kecil ya, kritis, bencana. Nah, ini bisa
kategorikannya. Jadi risiko itu masuknya ke dalam kategori yang apa? Kecil sekali ya, bisa terjadi, atau kecil atau kritis ya, atau bencana dalam ini, dalam hal ini adalah istilahnya sangat sangat besar dan sangat berpengaruh dalam kerugian ya. Itu pertimbangannya. Nah, itu tentang manajemen risiko ya, konsep dari pengolahan risiko. Maka yang perlu Anda pahami di sini ya, ini sebenarnya sangat panjang sampai 30 slide ya. Nanti coba saya share filenya, kemudian Anda coba baca selanjutnya ya. Untuk materi kali ini, saya kira ketika Anda membaca, Anda paham, Anda coba baca pelan-pelan, insya Allah nanti Anda akan lebih paham. Karena saya lihat Anda itu punya kemampuan, dalam artian punya kemampuan ketika saya kasih tugas untuk membuat presentasi SDLC aja, Anda saya lihat hasilnya cukup bagus ya, sangat bagus penguasaan materinya ya. Maka secara tidak langsung ketika Anda mau belajar, ketika Anda membaca dan sebagainya, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Begitu juga ketika Anda coba memahami satu materi ya, itu sebenarnya bisa diterapkan di semua kondisi ya. Dalam artian semua kondisi itu sendiri adalah dimanapun ketika Anda memenuhi satu persoalan, kemudian berusaha mengidentifikasi persoalannya, kemudian menganalisa dan sebagainya, kemudian ketika ada kesulitan dan sebagainya ya, bisa Anda melalui media baca, komunikasi dengan orang lain dan seterusnya, nanti akan bisa memecahkan masalah ya ketika ada kesulitan. Tapi ketika Anda merasa sudah bisa dipecahkan sendiri ya, Anda berusaha untuk memecahkan. Nah, itu intinya seperti itu. Nggak ada kata tidak bisa sebenarnya. Ketika kita berusaha dan seterusnya, insya Allah pasti ada jalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk terkait materi nanti saya share untuk lebih lengkapnya di WA Group. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.